sudah kalau Abang ganteng Turki, jago. Rupanya berita asmara YouTuber asal Malaysia, Aisar Khalid dengan wanita asal negeri Bangkok, Thailand, Annie Aryan, sudah sampai ke telinga YouTuber ternama Indonesia, Ria Ricis. Ricis yang sempat bikin video baper-baperan dengan Aisar seolah ingin menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja meski tanpa Aisar. Tanpa ragu, Ricis pun langsung tancap gas nekat liburan singkat ke luar negeri tanpa putrinya Moana. Tak mau drama dan ogah patah hati berlarut, Ricis tiba-tiba sudah berada di negara Istanbul, Turki. Wah, sasut banget sih Bu Icis perginya. Assalamualaikum, kita di Istanbul, kita di Eminönü, kan harus lihat. Ya, namanya juga YouTuber kaya raya, sedikit-sedikit langsung ke luar negeri. Rupanya ada udang di balik batu. Ricis diam-diam punya misi terselubung jauh-jauh terbang ke Turki, yaitu untuk bertemu dengan penjual jagung yang viral karena ketampanannya. Aduh, hati-hati baper ya. Dan berarti tujuan kita sekarang kita mau beli jagung. Kita katanya kan di sini ada yang viral-viral itu. Nah, jadi kita mau cari orang yang viral-viral itu ya. Saking getolnya dan tak sabaran ingin ketemu babang tampan, Ricis mempersiapkan diri biar terlihat cantik dan wangi. Sampai-sampai, Ricis deg-degan dan menyesal karena cuma pakai baju sederhana. Kira-kira pesona ketampanan pria Turki masuk kriteria Ricis nggak ya? Aku deg-degan tau, iya nggak sih deg-degan. Aku dari Jakarta udah deg-degan. Aduh, sudah cantik, wangi. Ternyata Ricis harus gigit jari nih pemirsa. Karena gerobak babang tampan rupanya belum buka alias masih tutup. Guys, kita belum dapat nih, belum rezeki berarti. Emang kita niatnya udah busuk. Kamu udah punya pasangan masih nyari. Saya juga jauh-jauh kesini cuma pengen gitu doang. Kita ke mall dulu aja deh kalau begitu. Setelah foto-foto, waktu untuk berjumpa dengan babang tampan pun tiba. Akhirnya impian Ricis tercapai bisa melihat secara langsung babang tampan yang jadi idola kaum hawa lintas negara. Orangnya di depan mata kita yang viral itu. Aku udah deg-degan banget. Oh, dia jualnya bertiga. Kamu udah lihat dulu deh. Yang ini nih yang pakai jaket. Oh, yang jaket hitam yang viral. Thank you. terima kasih. Terima kasih. I'm good. Nasılsın? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ape. Oke. Ape. Waduh, saking girangnya bertemu dan foto bareng, Ricis sampai lupa buat bayar jagung yang sudah ia makan. Bagus nggak diteriakin warga Turki ya, Bu Icis? Setelah kita beli dan bayar dan foto-foto, si abang gantengnya udah nggak ada dan ternyata itu kayak seasonal gitu, ada jam-jam kerjanya, On air. jam-jam on air. Terus sekarang udah nggak ada, sekarang tinggal teman-temannya dong yang berdua, satunya lagi kayaknya dia udah ngambil photoshoot deh. Sidang lanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang oknum TNI terhadap salah satu karyawan Zaskia Adiameka kembali digelar di Pengadilan Militer Cakung 208 Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini, Kala Madali, putri kedua Zaskia dan Hanung Bramantyo turut dihadirkan sebagai saksi. Zaskia yang ikut mendampingi mengaku terkejut karena demi menjaga psikologis putrinya, para hakim rela mengganti seragam resmi dengan kemeja batik. Tak hanya itu, suasana persidangan pun sengaja dibuat santai dan penuh canda hingga membuat Kala jadi tenang menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim. Aku kaget banget, ternyata semua hakim, jaksa, sama petugas ganti seragam, nggak ada yang pakai seragam, jadi rasanya santai, semuanya pakai batik. Bahkan Kala dibuat nyaman dulu karena tahu Kala suka bola, ditanya suka bola apa, klubnya apa gitu. Jadi benar-benar dibuat nyaman. Bahkan tadi Pak Hakim juga menjelaskan, saya punya anak seusia kamu, dia sukanya ini apa. Jadi rasanya gimana tadi, nyaman ya? Udah nggak terlalu trauma, udah nggak trauma sih. Udah baik-baik aja.
sih. Lantas benarkah karena pelaku sudah minta maaf secara langsung, Zaskia dan Hanung tak akan memperpanjang persoalan hukum yang tengah berjalan? Apalagi kondisi ibu pelaku tengah sakit berat. Ya karena Indonesia kan negara hukum ya, jadi bapak-bapak dari pengadilan juga pengen menunjukkan hukum tuh tetap berjalan, dan kalau memaafkan pun udah, walaupun rasanya hatinya karena udah maafin kan, hatinya kan udah ngeliatnya jadi aduh kasihan, apalagi gue tahu kondisinya beliau seperti apa gitu. Tapi ya ini yang namanya negara hukum, biar undang-undangnya juga harus berlaku dengan baik gitu. Penganiayaan, pasal apa, pemerasan lah atau apa, karena kami sendiri juga tidak tahu berdasarkan penyidikan saksi-saksi apa yang terjadi. Artis Della Puspita mendadak jadi sorotan publik usai memutuskan untuk menjual rumahnya yang berada di kawasan Bekasi lewat unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Della menampilkan foto rumah berlantai 3 lengkap dengan tulisan dijual. Ia juga menuliskan keterangan jika rumah tersebut adalah rumah pertama yang dibeli dari kerja kerasnya di dunia hiburan. Sontak publik pun penasaran dengan alasan Della menjual rumah yang penuh kenangan itu. Banyak yang menduga Della tengah mengalami kesulitan ekonomi. Pasalnya, akhir-akhir ini ia sudah jarang tampil di televisi. Della juga baru saja berurusan dengan hukum akibat kasus penipuan travel umroh. Rumah itu dijual pure untuk ngebantuin Miyako mewujudkan rumah impiannya gitu. Karena kalau dari aku sendiri untuk beli rumah impiannya dia kan itu terlalu besar nominalnya, jadi ya udah deh ini dijual aja nggak apa-apa. Ya, sekarang kan dunia entertain kan udah nggak kayak dulu lagi juga. Jadi aku sudah menyiapkan ladang pekerjaan baru yang alhamdulillah lebih settle, yang lebih aman, yang lebih cepat dapat hasilnya. Di balik keputusannya menjual rumah, ternyata Della telah mewariskan semua hartanya buat kedua anaknya, Daisuke dan Miyako. Rumah yang saat ini akan dijual sudah diwariskan untuk putrinya Miyako. Sayangnya, Miyako tak mau tinggal di sana dan memilih beli rumah baru. Benarkah Miyako trauma dengan rumah masa kecilnya itu? Aku tuh sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu tuh udah kayak bagi-bagi warisan gitu loh. Karena kan kita nggak pernah tahu umur ya. Maksud akunya anak tunggal, bapaknya anak kayak begitu pula. Jadi ntar siapa yang ngamanin masa depan anak aku? Kan aku kan kerja ngumpulin ini semua kan buat mereka. Kalau ditukar buat yang lebih baik sih aku nggak sedih ya. Sedih pasti ada sedihnya lah, karena kan itu ya itu tadi lah, maksudnya itu bentuk pembuktian bahwa Mi aku bisa loh Mi beli rumah nih di Jakarta nih gitu. Tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa buat anak. Yang penting anak happy, kita mah lebih happy. Lantas mengapa Della sudah mewariskan semua hartanya kepada anak-anaknya? Mungkinkah artis asal Malang itu takut mantan suaminya Joki Fernando yang selama ini tak pernah menafkahi anak-anaknya mengambil semua harta miliknya jika ia tak ada umur? Lalu bagaimana tanggapan Arman Woshi, suami Della, atas keputusan Della soal warisan? Dia nggak mau ikut campur. Yang ikut campur dia pas aku bikin video aja, ngapain sih kayak gitu, ntar aku kenal lagi. Udahlah, yang penting kan kamu tahu aku begini karena anak, bukan karena kamu begini begitu udah.